pagi anak-anak ini semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Walaupun di rumah kalian tetap harus jaga kesehatan, tetap jaga protokol COVID dengan memakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan pembelajaran kita di pagi ini bisa berjalan dengan lancar, maksimal, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi, akan lebih baiknya kalau kita mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Sudah? Tadi di grup BA sudah Ibu share presensi. Silahkan kalian buka presensinya. Bagi siswa yang belum presensi, silahkan kalian bisa absen dulu. Oke, sudah absen semuanya. Pada kegiatan pembelajaran kali ini di pelajaran PKK, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar 3.3 hak atas kekayaan intelektual. Kenapa kok kalian harus mempelajari HAKI? Alasannya apa ya kira-kira anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya? Oh iya betul Yanti, bagus sekali jawaban kamu. Ya, karena dengan mempelajari HAKI nantinya itu akan berguna untuk masa depan kalian. Misalnya kalian nantinya akan jadi pengusaha yang sukses. Kalian bisa buka PPT yang sudah Ibu share di Telegram. Silakan kalian pelajari dengan cermat, pahami dan teliti. Ya, judul PPT-nya itu hak atas kekayaan intelektual. Mempelajari pembelajaran ini diharapkan kalian nantinya bisa mengidentifikasi pengertian HAKI, mengilustrasikan secara perkembangan HAKI, mengidentifikasi prinsip-prinsip HAKI, dan memaksimalkan manfaat HAKI. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Apa sih itu HAKI? HAKI itu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Iya. Kita ke slide selanjutnya. Selain itu, ada sejarah perkembangan HAKI di Indonesia. HAKI itu pertama kali dibawa oleh Belanda pada tahun 1844. Sejarah perkembangan HAKI di Indonesia itu pertama kali HAKI diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1840. Terus HAKI itu tetap digunakan oleh pemerintah Indonesia pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Terus pada tahun 1982 hak cipta itu pertama kali diganti oleh Belanda, dan akhirnya pada tahun 2002 pergantian undang-undang hak cipta itu menyelaraskan dengan TRIPS. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai tujuan HAKI. Tujuan HAKI yang pertama itu untuk mengantisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Ini contoh-contoh produk yang sudah ada HAKI-nya ya. Di sini saya contohkan produk saus dengan merek ABC. ABC itu mereknya. Terus ini yang ditutup ini sudah dipatenkan. Bentuk botolnya itu adalah desainnya. Terus yang ABC-nya itu adalah hak cipta atau logo. Ini contoh produk HAKI yang pertama. Terus ada lagi contoh produk HAKI yang kedua itu dalam bidang teknologi, yaitu handphone. Di sini ada handphone Acer, itu merupakan mereknya untuk Acer. Ini desainnya, desain industrinya. Terus ini ada desain tata letak sirkuit di sini. Terus ada hak cipta dari Acernya dan juga hak paten dari Acer. Itu tadi dua contoh produk yang sudah berHAKI ya. Terus bagaimana sih apabila karya kita atau milik orang lain itu tidak dilindungi? Kira-kira apa ya anak-anak jawabannya? Ya, jawabannya akan terjadi pembajakan. Ya, padahal banyak sekali ya buku-buku yang dibajak. Stop pembajakan buku, itu mungkin yang sering kita dengar di media-media. Ya. Terus
Penyebab terjadinya pembajakan yang pertama itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, kurangnya penegakan hukum. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Itulah ketiga penyebab terjadinya pembajakan yang ada di Indonesia. Ya, untuk slide selanjutnya kita beralih ke manfaat haki. Ya, manfaat haki itu ada 6 anak-anak. Yang pertama, manfaat haki untuk dunia usaha, yaitu memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Manfaat haki untuk investor, yaitu manfaat haki yang kedua, menjamin kepastian hukum. Manfaat haki yang ketiga bagi pemerintah, haki itu memberikan citra yang positif bagi pemerintah. Manfaat haki yang keempat bagi pemegang saham itu adanya kepastian hukum. Manfaat haki yang kelima bagi pemegang haki itu sendiri, dia mendapatkan upaya perlindungan hukum. Terus yang keenam bagi pemegang hak, dia itu mendapatkan izin, misalnya dia mau memberikan lisensinya itu kepada orang lain. Itu tadi 6 manfaat haki yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Selanjutnya, prinsip-prinsip haki. Prinsip haki itu ada 4. Yang pertama, prinsip haki di bidang ekonomi, prinsip haki di bidang keadilan, prinsip haki di bidang kebudayaan, dan prinsip haki di bidang sosial. Ya, berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian sampaikan? Ada tidak kira-kira? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Silakan yang mau mencoba memberikan kesimpulannya. Ada tidak? Oke, terima kasih Anto, pintar sekali kamu. Ya, jadi keseluruhan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan ya anak-anak. Yang pertama, hak atas kekayaan intelektual itu adalah hak eksekutif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Terus haki itu sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda sampai pada saat ini. Yang ketiga, prinsip haki itu ada prinsip ekonomi, prinsip keadilan, kebudayaan, dan prinsip sosial. Terus yang terakhir, manfaat haki. Haki itu memberikan manfaat bagi dunia usaha, investor, pemerintah, bagi pemegang haki itu untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan hukum atau kepastian hukum dari gangguan pihak yang lain. Oke. Terima kasih anak-anak sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan gembira. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi mengenai dasar-dasar hukum haki, terus mengenai manfaat haki yang sudah Ibu share di aplikasi Telegram. Sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.